Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang upgrade ke iPhone 15 di tahun 2024. Worth it nggak sih? Ya, iPhone 15 adalah salah satu line-up iPhone base model tahun 2023 tahun kemarin. Di mana iPhone 15 ini adalah salah satu iPhone yang bisa saya rekomendasikan dan harganya sekarang sudah turun daripada tahun 2023 tahun kemarin. Padahal belum segenap 1 tahun, tetapi iPhone 15 ini cukup worth it buat kalian pinang. Ada beberapa alasan kenapa iPhone 15 ini sangat cocok buat kalian ambil, terutama kalau kalian punya budget di angka 12-13 jutaan. iPhone 15 ini adalah opsi paling baik. Tapi ada beberapa kekurangan yang akan kita sebutkan juga dalam video kita kali ini. Untuk poin yang pertama adalah dari spesifikasi yang dibawa oleh iPhone 15 ini. iPhone 15 ini sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series, tetapi untuk bagian tepiannya jauh lebih enak dan juga nyaman untuk dipegang dan juga lebih enak digunakan tanpa menggunakan casing. Beda halnya dengan iPhone 12, 13, 14 yang overall secara desain memang sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series, cuman untuk bagian tepiannya masih terlihat tajam untuk digunakan tanpa casing. Kemudian untuk dari desain, iPhone 15 ini terlihat lebih bagus karena menggunakan warna-warna pastel ya. Overall saya suka banget. Mungkin kalian juga pastinya suka dan demen dengan menggunakan iPhone 15 series ini. Untuk yang saya pegang ini warna hijau. Untuk bagian belakang depan sudah menggunakan material kaca, bagian frame-nya ini tetap masih aluminium ya, layaknya iPhone base model pada umumnya. Kemudian dari sisi layar sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 2000 nits yang cocok banget untuk penggunaan di luar ruangan. Dan untuk iPhone 15 ini sudah tidak lagi menggunakan poni, tetapi menggunakan Dynamic Island layaknya iPhone 14 Pro series. Untuk ukurannya masih sama, 6,1 inch layaknya iPhone 12, 13, dan juga iPhone 14. Resolusi Full HD+, dan juga sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass. Cuman sayangnya iPhone 15 ini masih menggunakan refresh rate layar yang 60Hz, belum 120Hz layaknya iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14 Pro series. Yang overall saya rasa juga nggak ada masalah, masih nyaman-nyaman aja menggunakan iPhone 15 ini ya, meskipun masih belum menggunakan refresh rate 120Hz. Untuk secara spesifikasi, iPhone 15 ini sudah menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, CPU Hexacore, Apple GPU 5 core graphics dengan RAM 6 GB yang overall untuk pilihan storage paling kecil 128, menengah 256 dan paling gede 512 GB. Perlu kan ketahui bahwasanya chipset yang digunakan pada iPhone 15 ini bukan chipset iPhone 15 series, melainkan iPhone 14 Pro series, di mana ini adalah chipset yang digunakan di tahun 2022 di iPhone 14 Pro series dari iPhone tersebut. Yang overall polanya Apple untuk iPhone base model adalah iPhone spek tahun sebelumnya dibawa ke iPhone base model di tahun berikutnya. Layaknya iPhone 14 itu menggunakan spek tahun 2021, iPhone 13, sedangkan iPhone 14 Pro menggunakan spek tahun 2023 atau spek yang terbaru. Jadi secara spek iPhone 15 ini sama persis dengan iPhone 14 Pro series di tahun 2022. Kemudian untuk baterainya berkapasitas 3349 mAh yang overall cukup untuk menemani kalian menggunakan iPhone ini seharian. Kemudian dari poin kamera, iPhone 15 ini menggunakan dua lensa yang disusun masih sama seperti halnya iPhone 13 ataupun iPhone 14. Cuman bedanya pada lensa wide-nya ini sudah berukuran 48 megapiksel. Tidak lagi 12 megapiksel layaknya iPhone 14, 13, ataupun iPhone 12, ataupun iPhone 11. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya berukuran 12 megapiksel, sudah support untuk dual LED dual tone flash, HDR, dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps. Dan sudah support untuk HDR serta Dolby Vision HDR up to 60 fps. Sudah support untuk mode sinematik dan juga mode action pada kamera utama dari iPhone 15 ini. Untuk kamera depan memiliki ukuran 12 megapiksel, lensa wide, sudah include ada kamera TrueDepth dan juga biometric sensor untuk Face ID di iPhone 15 ini. Kemudian sudah support untuk HDR dan mode sinematik serta action mode pada kamera depannya. Dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps. Jadi overall secara kamera ini masih sangat mumpuni dan overkill banget untuk penggunaan sehari-hari. Cuman bedanya ini iPhone base model, jadi nggak ada Pro RAW seperti halnya pada iPhone 14 Pro series.
Kemudian dari segi fitur, iPhone 15 ini sudah menggunakan USB Type-C 2.0 yang overall kalau untuk transfer data atau ngecharge ini layaknya port Lightning pada iPhone generasi sebelumnya. Beda halnya dengan iPhone seri Pro model di iPhone 15. Yang overall sih nggak ada masalah sama sekali ya. Yang penting sudah menggunakan USB Type-C yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Sudah support untuk dual SIM, sudah support untuk IP68, anti-air, anti-debu, dan juga sudah support untuk Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe wireless charging pada iPhone 15 ini. Sekaligus untuk memaksimalkan koneksi internet pada iPhone 15 ini ketika akan menggunakan paket data internet lewat provider yang akan gunakan. Jadi secara spesifikasi iPhone 15 ini masih sangat terbilang bagus, baru memasuki tahun yang kedua di tahun 2024 ini. Yang overall tahun ini masih terbilang cukup mudah buat iPhone 15 ini. Kemudian untuk hal yang kedua adalah update iOS. Karena menggunakan chipset yang sama persis dengan iPhone 14 Pro series yang dirilis di tahun 2022, kemungkinan besarnya iPhone 15 ini untuk update iOS akan mengikuti update iOS dari iPhone 14 Pro. Jadi untuk tahun 2024 ini memasuki tahun yang kedua yang overall masih sisa 4 kali update lagi kalau memang mengikuti alur update dari iPhone 14 Pro series yang menggunakan chipset Apple A16 Bionic. Itu kalau didukung selama 5 kali update. Beda halnya lagi kalau memang iPhone 15 ini bisa dapat 6 kali update layaknya iPhone 6s ataupun iPhone XR yang bisa didukung selama 6 kali update atau selama 6 tahun, kemungkinan besarnya bisa sampai 5 tahun lagi. Artinya kalau memang didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun atau mengikuti iPhone 14 Pro, kemungkinan besarnya sampai iOS versi 21 di tahun 2027. Tetapi kalau memang didukung selama 6 tahun layaknya iPhone XR yang memang support untuk iOS versi 18 di tahun 2024 ini, kemungkinan besarnya akan geser sampai iOS versi 22 di tahun 2028. Jadi masih sangat panjang banget buat update iOS untuk menikmati update iOS terbaru, fitur terbaru dari iOS yang dirilis oleh Apple pada iPhone 15 ini. Dan juga sudah kekinian dari segi desain dan juga peletakan kamera dan juga bagian layarnya yang sudah menggunakan Dynamic Island. Jadi overall secara update iOS aman banget buat iPhone 15 ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah harganya. iPhone 15 ini kalau secara harga bisa dibilang sudah murah meskipun belum memasuki 1 tahun genap perilisan iPhone 15 ini. Dimana untuk harga barunya di Digimap dijual di harga 13 jutaan. Yang overall ini sudah murah ya daripada harga pada saat iPhone 15 ini dirilis di Indonesia. Dan untuk harga baru di toko Tok itu sekitar 12 jutaan yang overall jauh lebih worth it, beda 1 jutaan. Kan bisa cek sendiri di toko Tok banyak banget yang jual di harga 12 jutaan yang tentunya itu adalah iPhone garansi resmi Indonesia kapasitas 128 GB. Yang saya sebutkan tadi untuk harga 13 jutaan juga harga untuk iPhone 15 garansi resmi Indonesia, Digimap, iBox, GDN dengan harga 13 jutaan dalam kondisi baru. Jadi untuk harganya ini masih terbilang cukup worth it karena memang ini harga baru garansi resmi Indonesia yang overall aman dari blokir IMEI. Jadi itulah beberapa alasan kenapa iPhone 15 ini masih sangat worth it dan upgrade ke iPhone 15 sangat worth it banget buat kalian yang sekarang ini posisinya menggunakan iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. Kalau pengen untuk pemakaian jangka panjang bisa langsung upgrade ke iPhone 15 ini. Untuk upgrade ke iPhone 15 ini kurang cocok buat kalian yang menggunakan iPhone 13 ataupun iPhone 14. Karena ya overall desainnya dari bagian belakang ini mirip banget antara iPhone 13 dan iPhone 14. Lebih cocoknya buat kalian yang memang menggunakan iPhone X, XR, XS atau iPhone 11 bisa langsung upgrade ke iPhone 15 untuk berbagai fitur dan kemudahan sekaligus sudah menggunakan port USB-C untuk memudahkan lagi dalam penggunaan berbagai hal, misalkan saja untuk kemudahan dalam menggunakan kabel USB-C, transfer data ataupun sejenisnya. Jadi lebih fleksibel ketika kita menggunakan USB-C atau port USB-C pada iPhone 15 series yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin. Jadi overall untuk iPhone 15 ini sangat worth it banget buat upgrade ke iPhone ini buat kalian pengguna iPhone X, XR, XS. Harga yang saya sebutkan tadi adalah harga terakhir pada saat video ini dibuat. Kemungkinannya ada penurunan harga dan kemungkinan besarnya juga masih akan ada banyak diskon dan juga promo menjelang rilisnya iPhone 16 series.
di tahun 2024 ini. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini tentang upgrade ke iPhone 15 di tahun 2024, worth it atau enggak, sudah kita jawab semuanya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.